Nama gue Hani, usia gue sekarang 23 tahun. Saat ini kesibukan gue lagi bekerja sebagai reporter di sebuah perusahaan konsultan media di Jakarta Selatan. Awalnya benjolan, gue taunya ya benjolan mungkin sekedar karena kecapean. Jadi ya udah nggak terlalu gimana banget dan nggak terlalu pusingin banget. Sampai gue akhirnya demam, menggigil dan sempet pokoknya selama gue sakit dan pemeriksaan itulah gue sampai nggak sekolah hampir 1 bulan waktu itu. Nah karena udah demam lebih dari 3 hari dan benjolan itu nggak hilang juga, akhirnya gue ke dokter, gue ronsen, cek darah dan segala macam. Dari situ gue ketahuan kena TB paru karena di paru-paru gue ada fleknya kayak gitu. Nah dari situ gue minum obat lah selama 9 bulan nonstop, itu nggak putus-putus. Anak SMP gimana sih, mikirnya udah aneh-aneh kan, udah takut mati aja, orang itu benjolan apa, itu sebahaya apa kayak gitu. Cuman setelah diedukasi lah sama dokter, dikasih tahu ini nggak bahaya asal kamu rutin minum obatnya, rutin untuk check up dan mungkin nurut deh gitu. Ya lama-lama nggak apa-apa sih, gitu. Ngikutin aja. Cuman stresnya ya waktu lo harus benar-benar minum obat rutin yang benar-benar 9 bulan nggak putus, itu sih yang bikin stresnya. Kemudian muncul lagi waktu SMA, ada lagi benjolannya, itu sampai sempet demam juga, cuman demamnya nggak lebih dari 3 hari, tapi benjolannya sempet lama sih, benjolannya sempet lama. Terus emang waktu itu nggak gue periksa juga karena pas 2 mingguan itu hilang. Jadi gue berpikirnya mungkin itu emang to kecapean gitu, jadi gue nggak sampai periksa yang macem-macem kayak cek darah, USG gitu, enggak, karena dia hilangnya juga cepet gitu. Nah terus dia muncul lagi waktu kuliah semester 3, awal semester 3 semester 3 bener, waktu awal semester 3 itu dia muncul lagi. Nah dari situ gue maksain sih untuk, sebenarnya waktu pas itu gue nggak demam, nggak ada gejala lain selain ada benjolan itu, tapi gue maksain untuk gue harus ke dokter karena makin nggak nyaman aja, maksudnya tiap masa sekolah masa gue harus ada benjolan terus gitu kan. Akhirnya gue periksa waktu itu di RSUD, akhir ke spesialis dokter bedah waktu itu. Terus akhirnya dokternya menyuruh untuk dibiopsi. Jadi biopsi itu dia bukan operasi total sih, semacam kayak ngambil sampelnya aja untuk tahu itu benjolannya tuh sejenis apa gitu. Nah dia muncul lagi itu waktu gue 2018 kemarin, menjelang akhir 2018 itu dia ada lagi. Dan ini kalau yang ini beneran sampai yang kayak gue waktu SMP, sampai demam juga, akhirnya gue nggak masuk kerja sampai lebih dari seminggu. Nah itu terus udah gue periksa dari awal lagi, cek darah lagi, ronsen lagi gitu. Akhirnya sampai di biopsi lagi juga kayak gitu. Nah pas yang kemarin itu baru ketahuan kalau itu TB kelenjar. Nah dari situ baru gue akhirnya minum obat lagi. Sama kayak jadi ngulang waktu SMP sih. Pas gue di fase gue selesai biopsi, nyokap gue kan nggak ada, jadi gue bener-bener harus yang minum obat gitu ya, bener-bener nggak ada nyokap gitu, nggak ada yang ya minum obat apa gitu, nggak. Jadi stresnya karena itu sih, karena beda ya, waktu SMP gue harus minum obat masih ada rumah lengkap, ketika sekarang gue minum obat yang harus bener-bener nyiapin sendiri, gue harus digimanain tuh obat, itu sih yang bikin stresnya. Tapi kalau ngikutin ritme sakitnya, mesti gue harus berobatnya, gue harus ininya sih, gue nggak, biasa aja, udah biasa aja.
Penyebabnya yang gue tahu kemarin itu karena lingkungan sih, karena polusi kan, udara, asap rokok itu yang paling mendominasi sebenarnya, karena kan lingkungan baru juga, terus gue harus naik kereta, naik angkot di jalan kayak gitu. Itu sih yang bikin mendominasi. Sisa-sisanya ya paling karena sering makan junk food, ayam, indomie kayak gitu itu juga. Tapi nggak yang paling utama itu karena lingkungan itu. Yang penting lo jaga pola makan, lo bener-bener tahu, bener-bener ngeh sama badan lo, kayak apa nih yang bagus dan nggak bagus gitu. Karena kan ya kalau gue emang dari awalnya karena gue nggak aware lah sama badan sendiri, makannya makan, jalan mau ngapa-ngapain ya ini aja gitu, nggak harus kenalin siapa yang bagus dan nggak bagus buat badan kalian kayak gitu. Rajin minum air putih, sama yang penting adalah selalu berpikir positif. Benjolan itu nggak selalu bahaya. Benjolan itu juga banyak, ada yang kayak tadi gue bilang, ada yang orang emang kecapean banget pasti ada benjolan gitu. Jadi nggak, ketika lo ada benjolan lo jangan langsung panik, oh ini kenapa ya gitu. Lo apa sih ya, pokoknya jangan panik dulu. Terus kalau bisa jangan googling sih. Kalau emang lo punya benjolan gitu, lo langsung tanya ahlinya. Kalau emang lo terlalu takut banget ya lo periksa ke dokter, karena kalau googling tuh khawatirnya lo bakal makin panik, jadinya bakal makin mikir yang aneh-aneh. Jadi mendingan langsung tanya ke orang yang emang ahlinya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you.